warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudara di channel kita. Nah, kita kebetulan lagi ada di Batu Pamangkonan, tepatnya ada di Ciapus. Nah, kita kebetulan ada narasumber ataupun jupel dari Batu Pamangkonan ini sendiri. Nah, kita langsung perkenalkan aja, mungkin langsung Pak Ayub, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ayub, berasal dari Ciapus Girang asli. Kebetulan saya sebagai jupel dari Batu Karomah Batu Pamangkonan ini yang berada di lokasi Ciapus Girang Bajaran. Pak Ayub, langsung aja mungkin Pak Ayub ya. Nah, kenapa bisa dibilang Batu Pamangkonan sendiri, asal usulnya dari mana Pak Ayub? Konon katanya. Betul. Nah, kebetulan saya turun temurun dari leluhur, turun temurun ke yang, turun temurun dari buyut ke kakek, langsung ke bapak saya. Alhamdulillah saya kebetulan sekarang memegang di Karomah Batu Pamangkonan ini. Nah, menurut sejarahnya Pak Ayub, dari Batu Pamangkonan, kenapa sih bisa dibilang Batu Pamangkonan Pak Ayub dari dulunya? Seperti apa sih Pak Ayub sejarahnya sendiri? Kebetulan Batu Pamangkonan ini disebut juga Batu Panayogean. Kalau istilah Sunda, Batu Panayogean. Kelihatan dari sini kan batunya sebesar ini. Nah, ini namanya Batu Pamangkonan. Ya, Batu Pamangkonan kebetulan yang dulu, jadi kalau sembahyang setelah sholat dibilang olahraga dulu. Sini tempat Olahraga. Nah, udah habis olahraga langsung yang mandi. Habis mandi langsung wudhu, langsung sembahyang atau sholat yang 5 waktu. Kebetulan ada di sini batunya di batu sebut batu kursi lah. Batu kursi. Udah habis sembahyang, yang langsung wirid di sini. Ini sendiri Iya. Batu wirid ya? Iya. Wiridnya di sini, ya gitu, kelasnya ya. Ya, di sini wirid ya. Disebut rekes. Itu betul. Waktu itu ada pancoran sinar di batu ini. Ada pancoran sinar, kebetulan udah banyak yang waktu itu namanya Jalaliddin dari Cirebon. Cirebon pindah ke sini. Istilah Sunda munajat lah, bukan munajat sama batu, tapi munajat sama Yang di atas ya? yang dikuasa. Dari istilahnya berarti Batu Pamangkonan adalah simbolnya aja berarti Pak ya. Karena kita di sini bukan berarti kita mengenang batu ini, bukan mengenang batu, tapi mengenang istilahnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Wirid. Pak Ayub, batu ini sendiri dari dulu ini emang katanya dengar-dengar dari Mataram ya? Iya. Yang berasal dari Demak Mataram. Demak Mataram. Kalau ada yang siar Islam, agama Islam, bagian dari selatan, singgah di sini juga. Di sini di wilayah ini. Nurukan ajaran-ajaran Islam dari sini. Nah, Pak Ayub ini sendiri berdiri sejarahnya dari tahun berapa Pak Ayub kalau misalkan ini batu ini sendiri? Kurang lebih abad 17. Abad 17.
ya, masih berdiri nih. Nah, untuk dari Pak Ilham ada pertanyaan kah buat Pak Ayub atau dari Pak Farid untuk mengenai sejarah tenang atau mitos tentang batu Pamangkonan sendiri nih? Banyak untuk mitos, Iya. mitos atau ada adat istiadat untuk batu Pamangkonan seperti apa? Nah, kalau mitosnya, konon katanya, emang bukan konon katanya, tapi waktu dulu emang banyak yang terjadi. Nah, kalau di sini tidak boleh ada rumah jure seperti masjid. Oh, yang rumah jurek kayak gini berarti? Iya. Nah, itu mitos, nggak boleh. Untuk dari sana yang masuk dari Gapura ke sini tidak boleh pakai topi. Topi harus dibuka. Tidak boleh pakai payung. Payung harus ditutup. Kalau tidak dibuka ada disebutnya ada keanehan. Itu mitosnya itu. Terus ini Pak, Bapak kan istilahnya sebagai percaya lah, Iya. dari turun temurun istilahnya leluhur di sini. Iya. Pernah istilahnya ada mengalami kejadian-kejadian apa, atau misalkan pernah ada apa gitu Pak, selama istilahnya melestarikan untuk cagar budaya di sini itu seperti apa pernah? Ya kalau saya lagi aurat, kalau bilang wirid, Iya. suka ada suara tolong titip, tolong titip, Iya. tolong titip, rawat yang baik. Tapi bukan munajat sama batunya, tapi dipelihara, dipelihara, dikenang. Dan ini petilasan. Iya. Petilasan. Jadi harus dipelihara. Itu kebetulan saya kalau nggak salah keturunan dan ketujuh. Ketujuh. Nggak salah gitu. Nggak tahu keenam gitu. Kalau nggak salah. Terus ini Pak, konon katanya kan istilahnya ini kan bisa disebut petilasan. Iya. Pernah istilahnya ada kejadian-kejadian aneh, misalkan dalam segi hal-hal yang berbau mistisnya gitu. Oh, kebetulan itu kalau di sini kebetulan nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Karena mungkin ada perbatasan. Ini kali ini batas Ciapus sebetulnya. Tapi karena berdempetan, Iya. jadi Ciapus, Girang gitu. Oh iya. Nah, ini asli Girang, Asal Girang. wilayah ini. Wilayah saya tidak bisa dipakai jalan tol, harus bersih, cuci. Kalau di sebelah sana bisa. Oh bisa ya. Jadi dalam artian mungkin dari tadi ke Pak Ayub sendiri, untuk lestari dan titip itu adalah titip tong sampai kahilap ataupun jangan sampai lupa untuk beribadah dan wiridan mungkin Pak Ayub ya, begitu dalam artian seperti itu ya. Nah, untuk saya pingin penasaran tentang sejarahnya Pak Ayub. Nah, ini sejarah untuk Mataram ataupun apa nih, saya belum pingin teman-teman sendiri nih, zaman Mataram ini ada tempat berkumpul apa sih Pak Ayub, dalam artian batu Pamangkonan ini dulunya seperti apa? Apakah beliau dulu yang Mataram ini pernah datang ke sini kah atau dari manakah seperti itu Pak Ayub? Kebetulan saya awal dari Mataram singgah ke Banyaran pakai pasukan berkuda. Nah, pasukan berkuda kalau di istilah di Jawa kan jarak itu kuda. Betul. Singgah kuda aja, sebut nama Banjaran. Itu asalnya Banjaran, kota Banjaran. Nah, yang leluhur setelah kesini udah itu langsung yang membuka istilahnya membuka syiar Islam.
di sini tempatnya. Kalau sekarang mah balai-balai. Nah, ini singgahnya di sini. Mungkin bisa dibilang perkumpulan Perkumpulan di sini. Sebuah ya sholat lima waktu di sini. Jadi beliau itu dulunya dari Mataram ya, Iya, Pak Ayub ya. Iya. Untuk datang sini syiar Islam ya di sini tepatnya di Iya, Batu iya, Pamangkonan ini begitu ya. Iya. Dulunya yaitu bisa dibilang mungkin dulunya padepokan atau perkumpulan ya Iya, begitu. perkumpulan. Nah, untuk dulu untuk Mataram sendiri apa saya ngedengar tentang peperangan nih, Iya. Pak Ayub ya. Peperangan dulu di sini berarti berkumpulnya Pak Ayub untuk masalah peperangan atau bukan? Ya memang di sini kan jauh teman. Kalau di sebelah sana Pajajaran sama Majapahit. Jadi untuk perbatasan ini dari mana Pak Ayub? Kalau untuk Pajajaran antara Demak dari mana ya? Kebetulan udah ada. Oh nggak ada. Perbatasan, tapi masih gitu. Nah, tapi yang di lokasi ini Demak Mataram, kalau itu Pajajaran sama Majapahit. Peperangannya di sana terakhir. Yang bilang dari sini udah aja jangan peperangan terus. Udah aja sampai di sini. Makanya ada di yang ABI itu makam kurang lebih panjangnya waktu ini 50 meter. Ya, itu bukan orang yang dikubur, tapi itu yang dikubur perkakas perang. Perkakas perang. Nah, udah itu yang langsung hijrah ke Pamengpek Banjaran. Nah, udah Pengpek kedoliman ke Ayubah ngisi gitu. Ya. Dari Pamengpek hijrah lagi ke Munjul. Iya. Loncat ke Munjul langsung terlep. Nah, muncul lagi jadi Gunung. Jadi memang situs-situs di sini sendiri kayak Gunung Munjul, Batu Pamangkonan ini masih satu ikatan berarti ya, Iya. Pak Ayub, karena memang sejarah di sini berarti ada sejarah satu kait satu sama lain berarti ya begitu Pak Ayub. Oh ya. Nah, untuk Pak Ayub sendiri untuk mengelola nih tempat khususnya tempat Batu Pamangkonan, ada nggak sih kesan ataupun sedih senangnya saya apa sih Pak? Alhamdulillah. Karya Allah. Ya betul. Alhamdulillah dinikmati segala sesuatu meskipun pikiran itu tapi beres sini lokasi ini alhamdulillah jadi tenang. Alhamdulillah. Nah, ini teman saya yang suka nemenin. Oh iya. Beres di sini. Alhamdulillah senang, pikiran tenang, hati dan pikiran tenang. Alhamdulillah. Nah, ada nggak sih Pak Ayub misalkan ada teman-teman sekalian mungkin ini bisa dibilang tempat tirakat ya Pak Ayub ya, Ya. tempat istilahnya kita khususon beribadah begitu. Nah, ada nggak sih kalau misalkan nanti teman-teman Pak Ayub boleh nggak sih untuk suatu saat saya pingin tahajud atau tirakat di tempat ini Pak Ayub begitu? Oh, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak yang suka sambil baca Al-Quran. Ada yang sudah rutin itu. Ya. Ada yang para ustaz dari apa itu? Yang di sana apa itu lah? Saya kurang. Intinya Masih- berarti masih. mereka datang ke Iya. sini untuk istilahnya beribadah di sini Iya. mungkin Pak Ayub ya. Dalam artian bukan karena mungkin kadang sebagian ada orang yang berpercaya bahwa ini batu nih, kita harus istilahnya sholat di sini tuh karena batu ataupun karena sesuatu hal. Ternyata bukan ya Pak Ayub ya. Karena mungkin batu ini adalah hanya simbolisnya aja. Ya. Karena yang dulu beliau ini yang menyebarkan agama itu pernah tirakat dan pernah
istilahnya sholat ngewirid di sini Iya, begitu ya Pak Ayub. betul, Oh. Istilahnya mah ini tapak tilas. Tapak Jelas. tapak. Terus ini Pak, kalau di sini tuh ada waktu-waktu tertentu ya, misalkan. Oh, kalau di sini alhamdulillah ada waktu tertentu, malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat. Ada yang tidak diperbolehkan malam Sabtu. Oh, mantap. Alasannya kenapa tuh Pak Ayub? Nggak tahu. Oh, jadi ada hari ada larangan hari juga ya. larangan. Ada hari larangan. Kalau malam Sabtu dan hari Sabtu tidak diperbolehkan. Selain itu bisa. Oh, bisa ya. Iya. Nah untuk mitosnya berarti sendiri, saya ingin takutnya ngedenger nih bahwa batu pamangkonan ini atau segala tentang mitos yang serem-serem itu sebenarnya nggak ada ya Pak Ayub ya. Intinya Alhamdulillah. hanya pemikiran kita aja Iya. mungkin begitu ya, karena mungkin dari tadi juga kita di sini memang tidak ada apa-apa dan hanya memang betul di sini sunyi sepi, hanya memang untuk bertirakat sama yang Iya. kuasa Iya. gitu Pak Ayub ya. Nah untuk ada pertanyaan lagi untuk Pak Ayub mengenai yang lain. Kalau ini Pak, istilahnya kan Bapak tuh udah melestarikan ini berapa tahun? Alhamdulillah saya udah melestarikan dari kecil sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah begitu. Bapak saya meninggal, alhamdulillah saya yang meneruskan kurang lebih dari tahun 2010. Udah lama Pak ya. 2010 alhamdulillah. Ini mungkin Pak bisa istilahnya Bisa disebut batuknya semua barang ini bisa diketemukan tuh sekitar tahun berapa? Menurut yang Bapak tahu dari Bapak. Oh ya. Abad 17 Bapak 17. Abad Oh, 17. udah ada di sini. Iya. udah ada. Makanya dari Cirebon saya yang jalan Ya. ya ke sini ada pancoran sinar masuk ke sini. Oh, di sini. Iya. Makanya di sini Cirebon ada, Banten ada, apalagi siapa. Jadi satu rumpun. Banten sama Ciampring itu kakak. Oh, kakak yang Lurkan sisilah gitu. Nah ini Pak Ayub, untuk kawan-kawan semua nih yang datang ke sini misalkan gitu Pak Ayub, untuk biasanya untuk Eyang sendiri biasanya dipanggil apa sih Pak Ayub? Biasanya kan ada orang tertentu yang pingin istilahnya Tahu. ngirim doa lah gitu Pak. Oh iya. Nah ini untuk Eyang sendiri ini pingin dipanggilnya katanya untuk Mama Eyang apa tadi Pak? Yang istri yang pemegat. Oh hanya Eyang istri Eyang Pamaget berarti ya begitu ya. Karena untuk beliau namanya sendiri pingin untuk dirahasiakan begitu ya Pak Ayub ya. Yang istri yang pemegat Leluhur Ciampus Irang Banjaran. Leluhur ya. Nah untuk pertanyaan terakhir Pak Ayub, alhamdulillah nih kita sudah diterima sama Pak Ayub di sini di Batu Pamangkonan ini dan Iya. mitos sejarahnya mungkin walaupun hanya sekilas. Iya. Biar mungkin teman-teman tahu sendiri bahwa nih Pamangkonan ini tepatnya ada di Ciapus, Girang ya. Girang Banjaran. Nah untuk Pak Ayub sendiri ada nggak sih pesan sama kesannya atau istilahnya buat saudara-saudara kita lah khususnya untuk mempelestarikan cagar budaya ini apa sih Pak Ayub pesannya gitu, kesan-pesannya? Nah, kebetulan saya di Cagar Budaya dan Jupel Batu Pamangkonan dari tahun 2011. Alhamdulillah diketuai oleh Bapak Umar. Alhamdulillah ya, pesan dari pesan mohon setiap aroma atau situs-situs yang berada di wilayah masing-masing tolong dipelihara dengan baik, karena gak bakalan ada kita sebelum orang tua.
Tuh. Jadi harus dilestarikan. Istilah Sunda dimumule. Ya, Rek usaha deui. namun teu kurang bade Mun usaha teu deui kurang rek usaha. Iya. Gitu. Moga-moga gitu. Nah, dari Pak Ayub ini mungkin pesan-pesannya seperti itu. Jadi setiap ada tempat keramat ataupun cagar budaya sendiri, peliharalah. Karena itu adalah ciri orang dulu kita yang mesti kita ingat bahwa perjuangan itu Iya. panjang ya. Betul. Pak Ayub, jangan sekarang istilahnya cagar budaya yang ada itu ibaratnya hare-hare lah gitu. Iya. Karena cagar budaya teh cenah aya mitos, aya sejarah jeung aya budaya, komodo aya perjalanan ya Pak Ayub ya. Iya. Oke. Hatur nuhun pisan Pak Ayub tos Sami-sami. istilahna berbicara tentang batu pamangkonan dan sejarah-sejarahnya, khususnya buat kita anak muda yang nonton nanti. Nah, walaupun teman-teman kita nih yang ada di luar pulau maupun di daerah, nah inilah tradisi dari batu pamangkonan ini sendiri. Oke, bersama saya Cice saya Ilham. saya Farid dan Pak Ayub sendiri undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.